Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddata asyhurin indallahi isna asara syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Sungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah adalah ada 12 bulan menurut ketetapannya ketika Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. 3 bulan ini adalah bulan yang berurutan, yaitu bulan 11, bulan 12, dan bulan 1. Kemudian satunya terpisah, yaitu bulan Safar. Saat ini, hari ini kita telah memasuki tanggal 27 Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat 1-2. Wal fajr wa layalin asyr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bahwa maksud dari Al-Fajr ini adalah pagi hari di bulan Zulhijjah, karena Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan hari-hari. Kemudian Allah berfirman demi malam yang 10. Maksudnya 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Demikian juga yang dikatakan oleh Mujahid. Ibnu Abbas pun juga berkata demikian dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Ini juga didukung oleh salah satu hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang amalan di dalamnya lebih Allah cintai kecuali 10 hari ini, yakni 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, dan ia tidak kembali dengan satupun dari keduanya. Masya Allah, kita perlu menjaga amalan-amalan kita di 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Semoga kedepannya kita mendapatkan keutamaan yang besar pada 10 hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah dalam bahasa Arab terdiri dari 2 kata. Zu artinya pemilik. Qa'dah berasal dari kata qu'ud, yaitu duduk. Maksudnya di sini adalah pada masa dahulu orang-orang Arab itu pada bulan ini, bulan Zulqa'dah, mereka tidak melakukan peperangan, sedangkan mereka duduk untuk mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan menuju bulan haji. Bulan haji yaitu Zulhijjah. Dinamakan Zulhijjah karena di sana terletak haji. Zulhijjah
terdiri dari dua kata, yaitu zu artinya pemilik dan hijjah artinya haji, yaitu pemilik haji. Di sanalah ada hari-hari untuk berhaji, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa yang bisa kita utamakan, bisa kita maksimalkan untuk di 10 hari di bulan Zulhijjah ini khususnya, yaitu yang pertama tentu saja berhaji, kedua berkurban, tiga berzikir dan bertakbir, kemudian puasa, wukuf di Arafah, doa dan lain sebagainya. Karena kita membahas tentang haji, maka ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apa yang paling afdol. Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, lalu apa? Beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji ini terkadang kita dapat mengenalnya pada diri seseorang, yaitu si fulan ketika setelah berhaji ia menyandang gelar haji fulan atau hajah. Perlu kita ketahui, gelar haji atau hajah yang selama ini kita ketahui adalah bukan dari pemerintah Arab Saudi atau bahkan dari Islam itu sendiri, yang menjadikan haji sebagai gelar, sebagai sebuah gelar. Coba kita bayangkan, orang-orang Arab, mereka sering berhaji, namun jarang kita temui mereka mendapatkan gelar haji fulan. Tapi di Indonesia khususnya, gelar haji didapatkan ketika masa Belanda menjajah di Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena pada masa Belanda, orang-orang yang pergi berhaji, mereka pergi bukan seperti sekarang. Mereka pergi bukan 1-2 hari, tapi bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Kenapa bisa demikian? Karena dulu belum ada alat-alat yang canggih seperti sekarang. Belum ada pesawat, maka perjalanan panjang. Demikian pula sampai di sana, tentu saja perjalanan panjang itu tidak dipakai sebentar kemudian pulang, tidak. Tetapi para jamaah haji itu akan mereka mentadaburi Al-Quran ataupun mempelajari ilmu-ilmu agama di Arab Saudi sebagai bekal. Kemudian ada beberapa yang pulang ke Indonesia membuka pesantren. Nah, karena banyaknya orang-orang yang berhaji, banyaknya orang-orang yang membuka pesantren, kemudian Belanda khawatir bahwa kumpulan-kumpulan ini,
kumpulan-kumpulan pesantren, kumpulan-kumpulan para jamaah yang telah pulang dari berhaji ini akan membuat suatu gerakan yang menghancurkan kepemimpinan Belanda, maka diberikan gelar haji kepada orang-orang yang telah berhaji. Kenapa? Apakah ini adalah suatu yang buruk? Terdengar baik, tapi coba kita renungi baik. Ketika seseorang itu telah diberikan gelar haji fulan, dia tinggal di sana, dia adalah pendiri pesantren itu, maka orang-orang telah mengenal dia, maka mudah untuk dikenali. Dengan demikian, lebih mudah lagi untuk diawasi pergerakannya oleh Belanda. Itulah cara berpikirnya orang-orang Belanda kepada orang Islam, khususnya pada jamaah haji. Maka pada saat ini masih banyak atau masih dilestarikan gelar haji, namun telah berbeda persepsi kita, haji fulan. Yang perlu kita hati-hati dalam masalah ini adalah jangan sampai gelar haji ini kita inginkan dari mulut manusia, tetapi jadikanlah atau inginkanlah pada hati kita ini gelar haji itu kita dapatkan dari Rob kita, Rob yang maha kuasa, dengan haji yang mabrur yang diterima olehnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita muliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, dan semoga yang berhaji pada tahun ini mendapatkan haji yang mabrur. Kemudian kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat pergi menyusul sebagai pelengkap dari rukun Islam yang kelima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.